di IKN Nusantara akan muncul mobil terbang. Seperti apa ya bentuknya? Konten ini buah pikir, Iva Faizah Rohmah. Terdapat berita menarik dari Ibu Kota Negara Nusantara nih teman-teman. Baru-baru ini, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono, mengumumkan bahwa telah ditandatangani nota kesepahaman dalam (MOU) antara otoritas tersebut dengan Hyundai Corporation untuk mengembangkan transportasi masa depan. Salah satu inovasinya adalah Sky Taxi atau mobil terbang yang akan menjadi salah satu moda transportasi umum di Ibu Kota Negara Nusantara dalam (IKN). Rencana ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota masa depan yang akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam konteks pembangunan. MOU ini mencakup pengembangan taksi terbang atau Sky Taxi yang memiliki spesifikasi menyerupai drone berukuran besar, mampu mengangkut 4 penumpang dan 1 pilot. Kabarnya, uji coba mobil terbang ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024. Namun tidak hanya mobil terbang, transportasi di IKN juga akan menghadirkan inovasi lain berupa bus tanpa sopir dengan rute on-demand. Konsep on-demand ini berarti bahwa bus akan beroperasi berdasarkan permintaan perjalanan penumpang. Misalnya ada calon penumpang mendaftar, maka nanti dia akan membuat satu rute sendiri, kata Bambang. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan kepada para penumpang. Bambang Susantono menjelaskan bahwa visi IKN Nusantara adalah untuk menjadi kota yang smart, inklusif, resilient, green, dan sustainable. Mereka tidak hanya fokus pada pengembangan IKN hingga tahun 2024, tetapi juga memiliki pandangan jauh ke depan bahkan hingga tahun 2045. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan sebuah kota yang berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pengenalan transportasi masa depan seperti mobil terbang dan bus on-demand tanpa sopir ini akan membawa perubahan yang signifikan dalam mobilitas dan konektivitas di IKN. Selain memberikan solusi transportasi yang inovatif, hal ini juga dapat mengurangi kemacetan, mengoptimalkan waktu perjalanan, dan membantu mengurangi dampak lingkungan. Namun tantangan besar yang dihadapi adalah dalam mengimplementasikan teknologi ini dengan aman dan efisien. Perlu dilakukan pengujian yang cermat dan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan kelayakan penggunaan mobil terbang dan bus tanpa sopir ini. Dalam perjalanan menuju Ibu Kota Negara Nusantara yang modern dan berkelanjutan, kolaborasi yang erat antara badan otorita, pihak swasta, dan masyarakat sangat penting. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, visi IKN Nusantara sebagai kota masa depan yang cerdas dan berkelanjutan dapat tercapai. Mari kita nantikan perkembangan lebih lanjut mengenai transportasi inovatif ini dan berharap bahwa IKN Nusantara akan menjadi contoh yang menginspirasi bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Konten ini buah pikir, Iva Faizah Rohmah.